Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Ditogok. Saya kadang gedek juga ya kalau melihat di Facebook itu atau di grup WA. Banyak sekali orang yang memposting pengobatan-pengobatan alternatif yang seolah-olah seperti sulapan. Ya, tiba-tiba bisa berdiri, bisa berjalan, dipromosikan, tiba-tiba struknya bisa sembuh. Kenapa saya gedek? Ya karena itu bertentangan dengan teori kedokteran yang sebenarnya. Ya, teori kedokteran yang ada mengatakan bahwa sel otak yang rusak, baik karena stroke atau karena sebab lain, itu masih sulit diregenerasi. Kalaupun sekarang ada metode stem cell ya, atau sel puncak seperti yang dikembangkan di 10 rumah sakit di Indonesia, termasuk di UI dengan RSCM dan UGM dengan rumah sakit Sarjito misalnya, atau di Surabaya Erlangga dengan rumah sakit di Surabaya, itu masih dalam penelitian tingkat laboratorium rumah sakit, masih dalam penelitian. Mereka membuka itu karena mereka butuh orang-orang yang mau berpartisipasi menanggung bersama biaya penelitian itu untuk penyembuhan sel otak itu. Jadi itu belum ada terapi yang efektif untuk perbaikan regenerasi sel otak. Tetapi sebetulnya sel otak kita itu sejak kecil ada yang disebut dengan neuroplasticity, yaitu melatih fungsi otak untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, ketika bayi lahir, ya gerakannya gerak tidak teratur, tidak terarah. Ya, tangannya kita lihat bayi itu mungkin geraknya bebas saja, kesana kemari nggak jelas. Tetapi lama-lama dia bisa mengarahkan tangan itu, memegang sesuatu, memasukkan sesuatu ke mulut. Nah ini yang disebut dengan latihan neuroplasticity otak. Melatih berulang-ulang sampai bisa melakukan kegiatan yang dikehendaki sesuai dengan pikiran kita. Itulah yang disebut dengan neuroplasticity. Nah obat lumpuh stroke itu memanfaatkan neuroplasticity, yaitu dengan menggerakkan anggota tubuh yang lemah itu berulang-ulang terus-menerus sampai mampu muncul tenaga dan bisa menggerakkan sesuai dengan pikiran kita. Nah itu konsep neuroplasticity dengan metode relearning, ya, melatih ulang berkali-kali sampai bisa. Tapi harus diingat, kerusakan di otak tadi, sel otak itu sulit diregenerasi. Jadi pasti ada yang mati, ada yang rusak. Sehingga tidak mungkin kita boleh sempurna. Karena ada yang rusak tadi. Kepulihan kita dari stroke itu tergantung tingkat kerusakan sel otak kita ini. Ya. Kalau sel otaknya rusak sedikit, kemungkinan kepulihan itu bisa mendekati sempurna. Tapi kalau yang rusak itu dari sekitar itu lebih dari 50%, bisa dibayangkan kayak apa beratnya sel otak yang hidup menggantikan sel otak yang mati itu. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa beraktivitas terbatas, bisa jalan, bisa melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, itu sudah harus bersyukur. Karena kita sudah terhindar dari kematian dan kita sudah baik bisa beraktivitas mandiri tanpa bantuan siapa-siapa. Apalagi yang sudah bisa kemana-mana itu, sudah bisa main kemana-mana, apalagi yang bisa naik sepeda motor, mobil atau naik sepeda, harus bersyukur. Ya, itu kerusakan sel otaknya kemungkinan tidak terlalu parah. Nah kalau yang terlalu parah pasti akan sulit untuk pulih. Ya. Menurut penelitian data dari medis, hanya sekitar
di bawah 10% yang bisa pulih hampir sempurna itu, yang bisa nyopir mobil lagi, yang bisa naik sepeda motor lagi, yang bisa naik sepeda lagi, itu hanya kurang dari 10%. Ya. Nah, yang lain bisa cacat sedang, bisa cacat berat. Cacat berat itu artinya kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan mandiri, harus dibantu, atau kadang-kadang bahkan di tempat tidur tidak bisa bergerak kemana-mana. Itu namanya cacat berat. Maka stroke itu dalam undang-undang di Indonesia, sistem hukum di Indonesia sudah dimasukkan dalam kategori difabel. Ya, difabel itu bahasa kasarnya cacat. Jadi ya kita harus terima aja, memang begitu keadaannya. Kalau kita bisa mandiri, kita bisa bersyukur. Seperti saya ini, walaupun belum bisa bergerak dengan bebas, tapi sudah bisa membuat rekaman ini, alhamdulillah. Saya masih bisa berbuat yang bermanfaat bagi orang banyak. Terutama mengingatkan orang-orang yang sehat, Anda yang sehat, jangan ikut-ikutan stroke. Stroke itu nggak enak. Biarkan kami aja yang stroke, yang lain jangan. Kami berusaha sembuh, berusaha pulih sekuat tenaga. Anda jaga, jangan sampai stroke. Jangan nambah-nambahin jumlah strokers di Indonesia, cukup kami aja orang-orang yang stroke ini, gitu ya. Mari kita luruskan niat, perbaiki kepulihan kita dengan fisioterapi terutama, dan mungkin dengan beberapa terapi alternatif yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita dan kondisi kita. Minum obat, jalan terus bila mana itu menjadi faktor penyembuh. Multivitamin supaya badan kita segar. Suntik botox misalnya biar bisa lentur sehingga fisioterapi lebih baik. Tapi ingat, jangan terpengaruh terapi-terapi yang tidak masuk akal, terutama yang sulapan-sulapan beberapa kali langsung sembuh, nggak ada. Stroke itu butuh waktu lama, relearning berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama untuk bisa pulih. Dan ingat, tidak semuanya bisa pulih. Hanya 10% yang pulih sempurna, sekitar 30-40% yang cacat ringan, dan selebihnya mungkin cacat berat. Kita syukuri kondisi kita perbaiki sampai kita menjadi mampu secara optimal, lebih baik, dan lebih baik. Syukur pulih dan sempurna. Gitu ya. Selamat berusaha pulih. Assalamualaikum.